Kami percaya Tuhan, kami ada hari ini semua karena kebaikan-Mu dan semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, terima kasih. Aku ada hari ini, semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita berkumpul kembali bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan diambil dari Yosua 18 ayatnya yang kedua sampai ketiga yang tertulis demikian. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapatkan bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Konteks dari pasal ini, bangsa Israel sudah sampai ke tanah perjanjian, yang dimana Tuhan sudah memenuhi janjinya kepada bangsa Israel. Namun seperti yang tadi sudah kita dengar, masih ada 7 suku lagi yang belum mendapatkan bagian milik pusaka mereka. Hari ini kita akan melihat apa yang menjadi penyebab ke-7 suku ini belum juga mendapatkan bagian pusaka mereka, padahal beberapa suku yang lainnya sudah mendapatkannya. Yang pertama, bukan karena Tuhan tidak menepati janjinya. Tuhan sudah menepati janjinya, Tuhan sudah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian, bahkan beberapa dari mereka sudah mendapatkannya. Namun di sini Yosua memberikan pertanyaan yang sekaligus menegur bangsa Israel. Dikatakan tadi di ayat 3, berapa lama lagi kamu bermalas-malas? Yang artinya ke-7 suku ini mereka masih menetap, mereka masih diam di kediaman mereka di Silo saat itu, dan mereka belum juga beranjak untuk mengklaim apa yang sudah Tuhan janjikan kepada mereka. Dan melalui renungan hari ini, Tuhan ingin mengingatkan kita untuk
mendemonstrasikan ketaatan. Setelah Yosua berkata kepada bangsa Israel, Yosua akhirnya memberikan beberapa mandat yang harus dilakukan oleh mereka supaya mereka bisa mendapatkan apa yang sudah Tuhan janjikan. Dan akhirnya secara langsung tanpa menunda-nunda, ketujuh suku ini mereka langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh Yosua. Di sini ketaatan kita merupakan salah satu cara untuk dapat melihat penggenapan janji firman Tuhan. Dan setelah itu Tuhan juga menginginkan adanya tindakan yang diberikan kepada bangsa Israel, kepada Tuhan, supaya apa? Supaya apa yang sudah Tuhan janjikan, yaitu tanah tersebut milik pusaka mereka, bisa mereka dapatkan. Tuhan menciptakan kita semua sebagai partnernya, yang dimana bukan Tuhan tidak bisa melakukan penggenapan janji itu sendirian, namun Tuhan juga ingin setiap kita terlibat, ikut serta dalam penggenapan janji tersebut. Ibaratnya seperti kita menanam suatu pohon buah, pohon apel misalkan, yang sudah bisa kita panen sebenarnya, bisa kita ambil buahnya. Namun kita masih mengeluh seperti seakan-akan kayak, mana nih hasil panennya kok belum juga ada, mana nih buahnya kok belum juga ada. Padahal sebenarnya kalau kita lihat ke atas, pohon tersebut sudah menghasilkan buah yang begitu lebat, yang begitu banyak. Yang perlu kita lakukan adalah mengambil tindakan. Jadi bukannya Tuhan tidak menepati janjinya, namun Tuhan juga ingin setiap kita ikut ambil bagian untuk taat dan mengambil langkah iman dalam melihat penggenapan janji Tuhan. Jadi hari ini Tuhan ingin mengundang kita semua untuk terlibat dalam penggenapan janjinya. Supaya apa yang sudah Tuhan siapkan, bisa kita klaim, bisa kita nikmatin, dan bisa kita bagikan bersama-sama orang-orang di sekitar kita. Terpujilah nama Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, kami sudah merenungkan firman-Mu pada hari ini Bapa. Bapa, kami percaya bahwa setiap janji Tuhan sudah Tuhan genapi. Setiap janji Tuhan dalam hidup kami sudah Tuhan penuhi. Ajar kami Bapa untuk bisa taat, untuk bisa mengambil tindakan langkah iman, untuk bisa bergerak dari kediaman kami, dari zona nyaman kami, sehingga apa yang sudah Tuhan siapkan bagi kami bisa kami ambil, bisa kami klaim, bisa kami nikmati bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, teruslah beracara dalam hidup kami, karena kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah mengingkari janji-janji-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan. Yosua 18. Pembagian sisa tanah Kanaan di Silo. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel, yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu? Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku. Maka aku akan menyuruh mereka, supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu, mencatat keadaannya, sekadar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku. Sesudah itu mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah utara. Kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian dan kamu bawa kemari kepadaku. Lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan, Allah kita. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu, karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Sedang suku Gad, suku Ruben dan suku Manasye yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur sungai Yordan, yang diberikan kepada mereka oleh Musa, hamba Tuhan. Kemudian bersiaplah orang-orang itu, lalu pergi, sedang Yosua memerintahkan kepada mereka, pada waktu mereka berangkat, supaya mereka mencatat keadaan negeri itu. Katanya, pergilah, jelajahilah negeri itu, catatkanlah keadaannya, kemudian kembalilah kepadaku. Maka di sini, di Silo, aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan. Orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu. Mereka mencatat keadaannya dalam suatu daftar, kota demi kota, dalam 7 bagian, lalu kembali kepada Yosua ke tempat perkemahan di Silo. Lalu Yosua membuang undi bagi mereka di Silo, di hadapan Tuhan, dan di sanalah Yosua membagikan negeri itu kepada orang Israel, sesuai dengan pembagian mereka, milik pusaka suku Benyamin. Maka keluarlah undian suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka, dan daerah yang diundikan kepada mereka terdapat antara daerah Bani Yehuda dan daerah Bani Yusuf. Batas pada sisi utara bagi mereka mulai dari sungai Yordan,
Kemudian batas itu naik ke lereng gunung di sebelah utara Yerikho, naik ke barat ke pegunungan, dan menuju ke padang gurun Bet Awen. Dari sana batas itu terus ke Lus, ke selatan, ke arah lereng gunung dekat Lus, itulah Betel. Kemudian batas itu turun ke Atarot Adar di pegunungan yang di sebelah selatan Bet Horon Hilir. Kemudian batas itu melengkung, lalu membelok dari pegunungan yang di seberang Bet Horon di sebelah selatan menuju ke sisi barat daya, dan berakhir di Kiryat Baal, itulah Kiryat Yearim, suatu kota Bani Yehuda. Itulah sisi barat. Sisi selatan mulai dari ujung Kiryat Yearim, kemudian batas itu menuju ke barat, dan menuju pula ke mata air Mineftoah. Selanjutnya batas itu turun ke ujung pegunungan yang di tentangan Lebak Ben Hinom, di sebelah utara lembah orang Refaim, kemudian turun ke Lebak Hinom, sepanjang lereng Gunung Yebus, ke selatan, kemudian turun ke En-Rogel. Kemudian melengkung ke utara, menuju ke En-Semes dan menuju pula ke Gelilot di seberang pendakian Adumim, turun ke Batu Bohan bin Ruben, terus ke lereng gunung di seberang Bet Araba ke utara, dan turun ke Araba Yordan. Kemudian batas itu terus ke lereng gunung dekat Bet Hogla ke utara dan batas itu berakhir ke teluk utara Laut Asin, ke muara sungai Yordan di sebelah selatan. Itulah batas selatan. Sungai Yordan ialah batasnya pada sisi timur. Itulah milik pusaka Bani Benyamin dengan batas-batasnya ke segala penjuru menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka ialah Yerikho, Bet Hogla, Emek Keziz, Bet Araba, Zemaraim, Betel, Haawim, Para, Ofra, Kefar Haamonai, Ofni dan Geba, 12 kota dengan desa-desanya. Gibeon, Rama, Beerot, Mispa, Kefira, Moza, Rekem, Yirpeel, Tarala, Zela, Elef dan Yebus, ialah Yerusalem, Gibeat dan Kiryat, 14 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka.